Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Luar biasa. Baik, sebelum memulai pelajaran, seperti biasa kita mulai dengan berdoa. Tolong Agus ya, pimpin doa teman-temannya. Ayo teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Terima kasih Agus. Nah, baik, selanjutnya kita seperti biasa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yeni mana Yeni? Ayo dipimpin teman-temannya menyanyikan Indonesia Raya. Ya, pimpin Yeni. Ayo teman-teman nyanyi. Berdiri semua teman-teman. Indonesia. Terima kasih sudah bernyanyi dengan semangat pembelajarannya. Kalian nanti akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam dan wawancara tentang pemanfaatan sumber daya alam. Nah, sebelum itu kita lihat gambar berikut. Ayo, siapa yang mau jawab? Ada gambar apa? Motor. Motor lagi apa itu? Ini di pom bensin, Bu Guru. Oh, pintar ya nih. Ada yang tahu dari mana bensin berasal? Minyak bumi, Bu Guru. Oh, pintar, minyak bumi. Baik. Apakah minyak bumi ini bisa diperbaharui? Kan habis dipakai. Oh, kalau sudah dipakai habis. Ya, karena pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya adalah air, tanah, tumbuhan. Nah, ini. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu seperti tadi bensin yang sudah dipakai lalu habis. Nah, contohnya ada batu bara, minyak bumi, tembaga, timah, bauksit, nikel, aspal, dan bahan-bahan tambang lainnya. Kemudian berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Kita sekarang melihat video dulu ya. Sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam adalah segala kekayaan alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. B. Penggolongan sumber daya alam. 1. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Ada dua macam sumber daya alam. A. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang dapat digunakan kembali setelah digunakan, jumlahnya melimpah di alam. B. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang akan habis setelah digunakan, serta jumlahnya terbatas di alam. Sumber daya alam yang diperbaharui contohnya adalah pertanian. Hasilnya berupa padi, jagung, kacang tanah, kedelai, singkong, dan lain-lain. Yang kedua adalah perkebunan. Hasilnya berupa teh, cengkeh, kopi, tebu, coklat, serta kelapa sawit. Perikanan, hasil sumber daya alamnya adalah ikan gurame, patin, ikan mas, mujair, kepiting, udang, serta lobster. Hutan, sumber daya alamnya berupa jati, mahoni, bakau, cendana, rotan, serta damar. Peternakan, hasil sumber daya alamnya berupa sapi, kambing, kerbau, ayam, bebek, serta kelinci. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, terdiri dari logam, contohnya emas, perak, mangan, nikel, pasir besi, platina, timbal, serta timah. B. Non-logam, contohnya adalah batu bara, minyak bumi, gas alam, serta aspal. C. Industri, terdiri dari berlian, belerang, fosfat, gamping, batu kapur, yodium, serta asbes. 2. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya, terdiri dari sumber daya alam hayati,
sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah hewan dan tumbuhan. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati terdiri dari benda yang tidak hidup, yaitu matahari, tanah, udara, serta air. C. Sumber daya alam berupa bahan tambang. Sumber daya alam bahan tambang dibagi menjadi 3. Iya. Nah, kita akan berdiskusi kelas ya. Nah, ini video dan LKPD-nya sudah Bu Guru kirim ke Google Classroom. Sekarang kita akan berdiskusi kelas. Pembawa acaranya Leni, kemudian notulisnya Enggar, dan yang lain adalah peserta. Pesertanya harus aktif memberikan pendapat atau memberikan jawaban. Kita kerjakan sama-sama. Notulisnya Enggar, nanti dicatat jawaban teman-teman ya Enggar. Ya, baik Bu Adi. Hasil pertanian. Hasil pertanian tadi apa saja? Teh, Bu Guru, teh. Padi, Bu Guru, padi. Padi, jagung, guru. Padi, jagung. Hasil Ya. Kalau teh, hasil perkebunan. kalau teh, perkebunan. Perkebunan. Ya, kalau hasil perikanan apa saja? Ikan, Iya, ikan. Selain ikan, udang, udang, kerang, dan lobster. Kemudian hasil cumi-cumi, ya. Pinter-pinter, hebat semuanya, aktif. Nah, hasilnya dibacakan. Sutrimo, mana Sutrimo? Bacakan yang keras ya. Yang lain Ya, perhatikan nih, betul. jawaban kalian sudah ditulis atau belum. Hasil pertanian, padi, jagung, singkong. Hasil perkebunan, teh, kopi, sawit, cengkeh. Hasil perikanan, ikan bandeng, lobster, udang, ikan tuna, rumput laut. Hasil hutan, jati, pinus, damar, cendana, mauni. Hasil peternakan, sapi, kambing, ayam, bebek, dan domba, guru. Iya, hebat. Tepuk tangan buat semuanya. Semuanya aktif berdiskusi. Kita lanjut ya. Diskusi kelompok kecil ini waktunya nanti kalian kerjakan di luar Google Meet kita sekarang. Ya, nanti kalian mengerjakannya nanti silakan berdiskusi melalui WA kelompok kecil. Ya, LKPD 2-nya juga sudah ada di Google Classroom. Nah, kalian perhatikan video dan gambar peta ini, yang 2 ini, tentang persebaran sumber daya alam dan bahan tambang di Indonesia untuk mengerjakan LKPD 2. Bila ada bingung nanti pas diskusi sama teman-teman, bingung, boleh tanya ke Bu Guru, boleh telepon, boleh kirim pesan, boleh nanti kalian melakukan kegiatan wawancara. Kita lihat dulu videonya. Halo semua, Assalamualaikum. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan hasil wawancara. Wawancara yang dilakukan oleh wartawan memerlukan persiapan dan tahapan-tahapan yang jelas. Selain memperhatikan hal yang harus dipertimbangkan dan melakukan persiapan, juga memperhatikan etika melakukan wawancara, kita juga harus mengetahui langkah-langkah membuat laporan wawancara. Langkah-langkah untuk membuat laporan wawancara, yang pertama, latar belakang. Kita harus menuliskan alasan melakukan wawancara. Contoh, kami, siswa kelas 4, mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang pembuatan tahu di pabrik Jaya. Yang kedua, maksud dan tujuan. Selain menuliskan latar belakang, kita juga harus menuliskan maksud dan tujuan melakukan wawancara. Contoh, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk
mendapatkan informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman tentang pembuatan tahu. Yang ketiga, topik wawancara. Kita harus menuliskan topik wawancara yang akan kita lakukan atau yang telah kita lakukan. Contohnya, pembuatan tahu. Yang keempat, waktu dan tempat kejadian. Kita harus menuliskan waktu dan tempat wawancara, kapan dan di mana wawancara itu dilakukan. Contohnya, wawancara dilaksanakan pada hari atau tanggal Minggu 26 April 2020, waktu pukul 10 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Barat, tempat Desa Girimukti. Selanjutnya, kelima, laporan hasil wawancara. Kita harus menuliskan narasumber, wawancara, dan hasil wawancara. Kita harus menuliskan siapa narasumber, siapa pewawancara, dan hasil wawancaranya. Contoh, narasumber Bapak Jaya, pewawancara Resti. Untuk hasil wawancara, kalian bisa menuliskan pertanyaan dan jawaban dari wawancara yang telah kalian lakukan. Yang keenam, kesimpulan. Menuliskan kesimpulan dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Contoh, kesimpulan dari wawancara yang kami lakukan yaitu pembuatan tahu memerlukan waktu yang cukup lama dan memiliki beberapa proses atau tahapan yang harus dilakukan. Sekian video pembelajaran kali ini. Nah, tadi di dalam video kita sudah melihat kerangka acuan untuk kegiatan wawancara. Jadi di dalam wawancara ada latar belakang, ada maksud dan tujuan, ada topik wawancara, ada waktu dan tempat kegiatan, dan ada hasil wawancara yang berisi pertanyaan juga jawaban. Dan yang terakhir, kesimpulan dari wawancara yang kalian lakukan. Nah, ini merupakan LKPD ketiga yang kalian lakukan di rumah. Kalian melakukan kegiatan wawancara kepada anggota keluarga atau kepada tetangga. Tentang apa temanya? Tentang pemanfaatan sumber daya alam. Nah, sudah paham tugasnya? Paham, Bu. Waktunya 1 minggu. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Menyenangkan, Bu. Baik, sebelum kita tutup, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ada yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, ini kesimpulannya ya, sumber daya alam berdasarkan sifat dan jenisnya, kemudian kegiatan wawancaranya tentang pemanfaatan sumber daya alam. Sudah diberikan acuannya. Semoga pembelajaran kita hari ini memberikan manfaat untuk kalian ke depannya. Siapa tahu nanti kalian menjadi reporter atau pembawa berita, atau ada yang menjadi peternak yang sukses, yang punya kambing 1000 ekor atau sapi 1000 ekor. Terima kasih untuk keaktifan kalian belajar hari ini. Semoga pembelajaran kita memberikan manfaat baik untuk hari ini dan kalian di hari esok nanti. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, boleh dipimpin doa? Baik, Bu. Mari teman-teman kita berdoa sebelum kita pulang agar kita selamat di jalan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Irfan. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.